aku lagi. Kali ini kita akan meliput acara pembeatan. Biasanya anak gadis Gorontalo jika sudah menstruasi pertanda dia sudah dewasa, maka harus dibeat. Dibeat itu diberi nasihat, mengucapkan kalimat syahadat, terus diberikan wejangan-wejangan agar bagaimana menjadi orang yang dewasa. Oke, selamat mengikuti. Dalam proses ini kita harus menyediakan yang namanya ulewe, kembang pinang yang masih muda. Proses pertama adalah mempolihulimu atau mandi lemon. Disebut mandi lemon karena di dalam air ini ada jeruk ya, atau lemon. Makna dari jeruk yang dibelah terus ditaruh di air ini untuk melihat bagaimana proses kehidupan anak gadis ini ke depan. Di sini kita lihat ya, untuk anak gadis ini kekeluargaannya terlihat baik karena semua jeruk-jeruk ini tidak berpisah. Kemudian mandi lemon atau mandi jeruk. Orang Gorontalo menyebutnya mandi lemon. Ini dimandikan dengan air yang di dalam bambu kuning ya, bukan bambu biasa tapi harus bambu kuning yang dikasih bunga poluhungo. Dan pengantin ini, gadis yang dibeat ini duduknya di cukuran kelapa ya, dan di atasnya itu ada dikasih kayak tiga tiang yang digantung pisang sama pinang muda. Diletakkan di atas dari anak gadis ini, dan anak gadis ini duduk di bawah tiang tripod yang digantung pisang dengan daun-daun poluhungo ini. Kemudian dibalurin bedak ya, sebelumnya ya, hulango ini atau ibu yang melakukan prosesi mandi lemon ini sudah membuat ramuan-ramuan ya dari beras dan beberapa macam, ada kunyit, kemudian dihaluskan, dan pada saat mandi seperti ini dibalurkan ke badan anak gadis. Ini maknanya adalah membersihkan anak gadis ini dan agar dia memasuki masa remajanya dengan bersih. Ramuan ini juga wangi ya, dikasih wangi-wangian dari rempah-rempah, pala, dan tepung beras, kan tepung beras ya, tapi beras yang dihaluskan. Ini wangi karena maknanya untuk agar anak gadis ini perilakunya wangi. Nah, ini membelah pinang muda yang diambil tadi di awal. Ini menandakan hidup baru untuk anak gadisnya. Jadi bisa dilihat di sini jika lembar-lembar pinang muda itu rapi, berarti insya Allah hidupnya juga akan baik, seperti rapinya lembar-lembar pinang tersebut. Itu adalah semacam doa untuk anak gadis ini, untuk kelak hidupnya baik dan rapi.
Kemudian proses berikutnya adalah memecahkan telur di telapak tangan. Telurnya 2 butir dipecahkan di telapak tangan untuk melihat masa depan gadis ini. Jika telurnya rapi, ada matanya, ada bulatan-bulatan kecil, itu menandakan bahwa pacarnya nanti berapa. Tapi kalau jika hanya satu, berarti harus pacarnya hanya satu nanti, katanya seperti itu. Tapi kita sebagai manusia ya, percaya tidak percaya ya, ini hanya adat, prosesi adat. Mohon maaf, maksudnya pasangan hidup bukan sekedar pacar ya. Ini tripod yang dimana anak gadis ini duduk. Ini ada pinangnya. Pinang ini pinang yang muda, terus sama pisang sama daun pulohungo. Ini adalah pulohungo diikatkan di tiang-tiang tripod. Paling atas ini tebu ya, tebu. Kemudian pinang, pisang, lalu ada bunga pulohungo di paling bawah. Ini bunganya bukan bunganya ya, daun. Ini namanya pulohungo, kalau di Jawa apa namanya, tapi di Gorontalo disebut pulohungo. Biasanya tumbuhnya di pagar, suka ditanam di pagar. Jadi pinang yang sudah mekar ya, bunga pinang yang sudah mekar. Jadi ada 2 macam yang sepasang ya, diambil dari pohon pinang, yaitu yang masih terbungkus sama yang sudah mekar. Jadi yang masih terbungkus, masih kuncup itu pada saat tadi sebelum ini dibelah ya, dibelah pakai telapak tangan, itu dipukulkan ke pinang tersebut. Itu karena masih muda dan lembek, jadi gampang sekali terbelah jika ditepuk pakai tangan dengan keras. Nah, ini pinang yang sudah mekar, jadi yang diambil tuh pinang yang masih muda, yang masih terbungkus, kemudian dengan yang sudah mekar. Nah, ini adalah yang sudah mekar, terus sama digantung bersama pisang. Sekarang kita ke prosesi berikutnya adalah menginjak piring. Ini sudah disiapkan piring-piring ya, yang dikasih macam-macam biji-bijian dan lilin. Nah, ini pengantinnya sudah siap sambil menunggu Pak Imam untuk prosesi menginjak piring. Pengantinnya ya, sekarang dimulai ya.
Ini dibimbing ya nanti sama Hulango, namanya Hulango. Itu adalah ibu yang melakukan prosesi menginjak piring. Sebelumnya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Pak Imam. Selanjutnya prosesi menginjak piring ini maknanya adalah anak gadis dalam kehidupan nanti akan melalui kerikil-kerikil kehidupan, baik yang buruk, mencari nafkah, dan segala macam masalah kehidupan. Dia harus mampu melewatinya, tidak boleh berhenti, harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti. Seperti itu maknanya. Terus dan setiap melewati dia harus menginjak piring tersebut. Ini isinya adalah ada jagung, kacang-kacangan, rempah-rempah, kemudian ada kerikil. Itu adalah makna dari kerikil-kerikil kehidupan. Kemudian rumput dibuang ya, yang jelek-jelek, yang namanya rumput dibuang. Di dalam kehidupan yang jelek-jelek harus dibuang. Itulah maknanya, seperti itu. Jadi ini yang kedua, pengantin yang kedua, karena ada 2 orang. Jadi ini yang kedua, sama prosesnya sama. Jadi tadi juga ada yang bawa payung ya. 1 orang itu harus orang yang dewasa. Kemudian kita berdoa. Setelah prosesinya kita berdoa. Jadi tadi ada lilin-lilin juga. Setelah prosesinya selesai, ini lilinnya ditiup ya, masing-masing meniup lilin. Ini ya, menginjak piring kiri, terus kanan kiri. Oh ya maaf, kanan dulu, kiri, kanan kiri. Semua piring ada berapa ya? Ada beberapa piring itu harus diinjak. Nah, ini adalah proses pembeatan ya. Jadi mereka sudah ganti baju. Ini pembeatan. Pembeatan inilah puncak dari acara, yaitu dilakukan oleh Bapak Imam. Mana orang babean rumah? Halo. Sambil menunggu Pak Imam datang, mereka duduk-duduk santai, bahkan ada yang menari-menari tiktokan sambil menunggu Pak Imam datang melakukan pembeatan kepada mereka. Ini kebetulan dalam acara ini ada 4 orang gadis yang dibeat. Ini pakaian yang mereka pakai adalah pakaian biliu, pakaian pengantin Gorontalo, namanya biliu.
Senyum, 1, 2. Tunggu. Ciri-ciri orang Indonesia. Manis. Oh. Ya. Next. Senyum, 1, 2. Tunggu. Ciri-ciri orang Indonesia. Manis. Oh. Ya. Next. Sambil menunggu Pak Imam datang, diadakan foto session. Halo. Halo. Oh. Halo, Ica. Sekali bain dengan kamera. Sekali bain dengan kamera. Nah, ini adalah proses pembeatan oleh Pak Imam. Di beat sekaligus empat-empatnya. Mereka sambil memegang sorbannya Pak Imam. Jadi di salah satu sisi dipegang oleh Pak Imam sorbannya, kemudian di salah satu sisi mereka yang memegang. Karena berempat, jadi 4 ujung sorban dipegang masing-masing oleh mereka. Mereka mengikuti ucapan dari Pak Imam. Itulah yang namanya pembeatan. Mereka mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh Pak Imam. Kemudian setelah itu mereka mendapat wejangan-wejangan tentang bagaimana seharusnya bersikap menjadi orang dewasa. Nah, ini sudah selesai upacaranya. Mereka tinggal menunggu untuk pemotretan. Kemudian acara berikutnya adalah acara resepsi. Jadi setelah pembeatan ada resepsi atau syukuran. Mereka berganti pakaian sebanyak 2 kali. Ini pakaian modern ya, tergantung orangnya masing-masing. Jadi ini tinggal syukuran aja ya. Jadi pakaiannya pakaian modern. Sudah bukan acara adat lagi. Biasanya ini digunakan untuk hiburan dan menghibur teman-teman yang datang atau undangan yang datang. Oke, demikian. Terima kasih sudah menonton acara adat pembeatan Gorontalo. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Ini adalah tamu-tamu undangan kami. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sudah datang memenuhi undangan kami dalam acara pembeatan ini. Tiada kata yang bisa kami ucapkan selain terima kasih atas kehadirannya. Semoga berkah. Amin.